pengetahuan yang signifikan. Yang kedua yaitu lebih menekankan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang berasal dari metode penelitian. Yang ketiga yaitu lebih menekankan bahwa ilmu berasal dari proses aktivitas penelitian. Nah, selanjutnya teman-teman, ada beberapa syarat pengetahuan meningkat menjadi ilmu. Yang pertama adalah objektif. Ilmu harus memiliki kajian objektif di mana golongannya harus sama sifat hakikatnya, seperti tampak luas maupun tampak dalam. Yang kedua yaitu metode, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesimpangan ketika kita mencari kebenaran. Yang ketiga adalah sistematis. Kita mengetahui dan mencoba menjelaskan sebuah objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dan dapat menjelaskan rangkaian sebab akibat yang terkait dari objek. Yang keempat yaitu universal. Kebenaran yang hendak mencapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak ditentukan. Contohnya seperti segitiga sudut 180 derajat. Nah, selanjutnya ilmu dibagi menjadi 3 bidang umum, yaitu ada alam, sosial, dan budaya. Yang pertama adalah ilmu alam, adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang terjadi kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu alam, yaitu fisik dan non-manusia, tentang bumi, lingkungan sekitarnya. Ada beberapa cabang ilmu alam, yaitu ada ekologi, biologi, astronomi, dan fisika. Yang kedua itu ilmu sosial atau biasa disebut juga ilmu pengetahuan sosial, adalah sekelompok disiplin yang mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya. Ada juga beberapa bidang ilmu sosial, yaitu ada antropologi, pendidikan, geografi, politik, dan hukum. Yang ketiga adalah ilmu budaya atau disebut juga humaniro. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, humaniro adalah ilmu yang mempelajari filsafat, bahasa, sejarah, seni, dan sebagainya. Makna intrinsik